أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات والفرقان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله wa ashabihi jumma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan imam kita, imam besar Masjid Raya Al-Hurriyah Tinambung. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ketua Pemeliharaan Masjid Al-Hurriyah Tinambung, segenap seluruh panitia, para orang tua saya, saudara saya, bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam ini. Demikian juga congratulations for Jamaah from Pakistan. Inshallah, there is no different Muslim situation Indonesia or Pakistan. Same, inshallah. Alhamdulillah, karena kekuatan iman dan amal kita hari ini, kita sampai pada malam 17 Ramadan. Malam yang menjadi sangat penting bagi umat Islam oleh karena menjadi malam turunnya Al-Quran. Pertama, Bapak sekalian, ingganana engean atau waktu ia menjadi proses tahapan kerauna Quran dia. Semuanya dipilih Allah Subhanahu wa taala menjadi waktu yang terbaik dan menjadi tempat yang terbaik. Pertama, tempat Lahul Mahfuz. Para alim ulama mengatakan kepada kita, Lahul Mahfuz itu adalah merupakan mesa ingin ia kamena malabi, diingganan ingin ia purna payari puang. Nah, sebab mengapai Lahul Mahfuz ini adalah tempat Tuhan untuk merumuskan ide gagasan kehendak dalam bentuk perintah dan larangan yang dituangkan ke dalam Al-Quranul Karim. Dia ulama mitule ia ulama pudi mesar ingin ia mal di toko basar ingat tadi muninang guruta atau tabai la yakunul kaunu illa al-alim fillah. Munir ingin ananda tu malah mapanasa apakah mesa ingin atau apa, tetapi ia ingin dilanda pesangan Allah Taala. Dalam Al-Quran disatapai disangi Lauhil Mahfuz. Mani Quran wal Quranul Majid fi Lauhin Mahfuz. Tempat Al-Quran yang paling pertama itu adalah Lauhul Mahfuz. Ia mutul mahfuz na menjadi ingat kami na malabi nasabak mangapai tania nasabak Lauhul Mahfuz na tapi nasabak Quran na sekalian. Yang kedua, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Ila Baitil Izzah,
Baitul Izzah juga ini yang merupakan tempat pertengahan antara langit dengan bumi ini, itu menjadi napayari pun menjadi ingat malabi nasabak Quran. Dan atana Quran anda tu maisan di sanga Baitul Izzah. Anda tu nataku hadis dan di sanga Baitul Izzah dan atana Quran. Lalu kemudian Al-Quran diturunkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin ala lisanin arabiy mubin. Yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia menjadi surun Allah Ta'ala sabak Quran. Karena tanah Quran anda menjadi Rasul Muhammad. Andia ni nanapayari puang sebagai surun Allah Ta'ala kena natanya sebab Quran. Nasabak Quran nalingan dijabatan Allah sebagai Rasul Bapak sekalian. Jadi nubisan ini turut mati dia mi apa dia amalak bianda Quran ni. Demikian juga malaikat Jibril yang diberikan tugas Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Al-Qur'an kepada Rasulullah. Anda mu sudah malaikat kepada malabi wa tanah Jibril. Nazala bihi ruhul amin. Sangalena Jibril alaihi salam. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Qur'an ini dan diperuntukkan untuk umatnya, maka tidak ada lagi umat yang paling terbaik. Tidak ada umat yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala selain daripada umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab karena risalah Quran, Bapak sekalian. Jadi sang sabak Quran itu sehingga hingga nanar ingiane, hingga nana waktu yang menjadi perawuna Quran sehingga menjadi ingat malam, Bapak sekalian. Tidak ada umat yang mulia selain umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang untuk nama Nabi Musa alaihi salam. Buang anda tak terus malah di mupatuo menjadi umat Rasulullah Muhammad. Anda malah pak letu masakmu. Mengapai? Mandi anda mau malah bi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pura curitai iwenggol. Anda guru wenggol kamane waka. Saya dengar baik-baik itu tunal di Tinambu Pura, tunal di Duare Tarim Haba apa pia kisah perkumpulan apa sangat ada. Nelon mi wenggol mencurita. Ia le orang cerita wenggol die. Nang guru wenggol ternyata cerita nang guru wenggol die, jadi kita syawahidul haq fil istighatsati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dikaram oleh Ismail An-Nabhani. Mana ceritanya yang nang guru wenggol die. Dan dikitan Ismail Nabhani. Maka Bapak sekalian, demikian juga ketika Al-Quran itu turun kepada kita ini, kita pelajari, kita baca, kita amalkan. Anda melihat tonomalak di sana pembuatan atau membaca Quran. Ia muturah hadis ma'wa Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi. Ma'wani hadisna Rasulullah mi to sallang mal musaka amal labian na Qur'ane malabi Qur'an nasabat tur di lori di alawemu, maka pemalabi alawemu nasabat malam membaca guru Qur'an. Orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Quran, maka kata dan Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Biasa hadis ma'wa man istaghala fi qiraatil Qur'ani an dzikri wa sa'alatni a'taituhu afdal thawabis sa'ilin wa afdalu kalamil Qur'ani ka fadlillahi ala khalqihi.
Mau ni hadis dia, barang siapa yang membaca Al-Quran karena ingat kepadaku dan dia berdoa kepadaku, maka seluruh persoalan-persoalan hidupnya akan aku jamin. Keselamatannya, ketenteramannya, keberkahannya, rezekinya, umurnya yang panjang, suaminya, istrinya, anaknya, 7 keturunan dalam perlindunganku. Oleh karena apa? Kalam Allah, kalam Al-Quran, ibaratnya perbedaan antara kalam Allah dan kalam makhluknya, Bapak sekalian. Ia hadis dia dicoba disyarah oleh imam besar kita namanya Fudail bin Iyad. Ini wali namanya sallallahu ta'ala. Fudail bin Iyad, ini nang guru tadi Mesa tahu ia tu malah kesempatan untuk membaca salambar Quran dan Nasangallo. Percongan na merual lambar, talu lambar, patal lambar, 1 juz. Mani sangat salambar na waca, maka Allah akan mencabut seluruh kesempitan hidupnya, Allah akan mencabut seluruh derita hidupnya, dan Allah akan mengganti dengan kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan. Jadi, ya tapang untuk tidak perlu disakar di nuzul Quran. Dan untuk tidak cerita bagian malakai, karena apa? Mari kita kembali kepada Al-Quran. Maksud cerita anu malakka mari malakka waran ya. Sekalian yang kedua, Al-Quran itu terdiri atas 380.125 huruf. 33.000 kata lebih, ayat 6.226, 114 surah, 30 juz. Diang Mesa profesor Islamologi, seorang peneliti tentang Islam. Ia tahu dia Kristen. Napal hadisnya hadis Imam Bukhari. Napal isang Al-Muwatta dio, ia salah Muwatta dio. Mesa dokumen kitab-kitab hadis yang ditulis oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud. Napal nasan itu Kristen dia. Napal te Bulughul Maram, ya Bulughul Maram dio syarah na Bukhari, napal mate. Apa kesimpulan nama Uwa? Mohon Anda mau membaca mesa surai, membaca mesa puisi, membaca mesa tulisan dia, ia malah mapasundi dirateu, anna pasumang ateu disaliban na Quran. Tapi itu anda ni salang. Tapi mengakui, anda mau lian dia baca-bacaan, ia kaminan malah mapasumangi ate, mapalambi perasaan taluripun Allah Ta'ala, menurut keyakinannya, mu'taniya untayan kata kalimat Al-Quran. Tapi ito anda ni salang. Sehingga mauan itu salang, rugisan itu madeh figuri Quran mua. Anda mau lian dia rujukan kaminan representatif, tetap Al-Quran. Mesa temuanna, itu mating, iri wacagena di surai, wasikal ladzina kafaru ila yari surah yana riyapali nasabak tunawacan dan gerutak dini Pak Mawardi Jalaluddin. Jadi ingat dari surah-surah riyapal sangi surah pura nawacan dan gerutak surane matopo wasama'i wa tarik sangin riyapal patuluran ni matopo ingarasane matopo kamana kekanda Haji Muhyiddin wasama'i wa tarik wan najmi Iman Janggo waduha sampai ke bawah sabbihis. Nah, kemudian Paraman Halim Al-Mulk, kemudian Al-Waqi'ah,
Kemudian boleh boy se nagurut se Najib, se yang ada se wasika itu cari na pairan dalan di ya pairan dalan. Waktu orang di Banggai, ada pang adik mati ini cerita dombong waktu di Banggai, Pak, nah istilahnya saya mutasi ke Majene, waktu ndak di hotel, anda tak lama sambasu selama rombongi sola kindona naik, Pak anda sudah lawangan di Banggai, tapi selama rombongi di Banggai di, tulum erannya suara anak ayat lain-lain, apa nala, ayat apa nala? Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fis sujud. Mama tanamu tidak tuangkai tabe. Mana iya ayat dia ayat itu dinampung. Iyo. Iya ayat anana malam atana itu dinampung. Walhasil upiama anda perusing ini tuh suara dia. Tapana subuh lain dalam surah Ibrahim. Surah Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi jal hadzal balada aminau wajudubni wa na'budal asnam. Mana? Tu tinampu mau cari tawe, tanah tuang gere tawe. Yakina. Oh ngarang mana? Oh nang guru mawardi kapan dia? Nang guru mawardi ularina nang guru majid. Sawat dua yana malimang. Mana tawe daeng Domer susu ada tulu sumangia. Maka mana turi? Tulu maran dan di surah-surah ya. Suara-suara anak surah-surah ya. Mono pindah dina di surah atau dinampung. Tapak sumangi. Pak Najib Jaludin. Mana apa ni? Deng, mendengar nih kamu. Pangupun atau di kamu pangupun atau dinampung. Anda malam atau dinampung di pangupu Mana subhanallah. Najib Jaludin. Kayak muirun di Majene bos sekali. Jadi wasika ini terdiri dari dua kalimat. Yang pertama adalah wasikal ladzina kafaru dan wasikal ladzina taqau. Mohon Allah Ta'ala dan bersiap-siaplah orang-orang kafir itu akan diantar menuju ke pintu neraka. Ketika mereka sampai di pintu neraka, lalu kemudian malaikat membuka pintu-pintu tersebut. Lalu kemudian didoronglah secara serentak orang-orang itu masuk ke dalam neraka secara bersama-sama. Yang kedua, wasikal ladzina taqau ila jahannam, wasikal taqau ila jannati zumara. Dan berbondong-bondonglah orang-orang bertakwa, orang-orang beriman itu masuk ke dalam surga dalam keadaan pintu terbuka. O digena dewa jopoi pintu diwatun atau kafir negir loy neraka. Tapi diwatun atau salang tiwa memang di pintu. Lalu kemudian dijemput oleh para malaikat yang mulia dan dipersilahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pasal perumpamaan naik pematin dari untayan kata dan kalau Al-Qur'an ini sangat indah. Seorang polisi mengantar seorang penjahat masuk ke dalam penjara. Ketika sampai di pintu penjara, baru penjara itu bisa dibuka dan dimasukkanlah penjahat tersebut ke dalamnya. Itu berbeda ketika orang-orang yang baik akan datang pada sebuah tempat, maka orang tersebut akan dibukakan pintu selebar-lebarnya, bahkan disiapkan penjemput tamu sebanyak mungkin sebagai tanda kenikmatan, penghormatan kepada orang tersebut. Yang pertama adalah orang kafir, yang kedua adalah orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penelitian dari Latokaristen di saya kadang mengatakan begitu indahnya untaian kata dalam Al-Quran. Demikian juga satu penelitian tentang dialog antara Zulaiha dengan Yusuf. Di Quran wa ghallaqatil abwabu wa qalat hay'atalak.
Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwa. Kalimat ini adalah sebuah kalimat dialog. Ketika Zulaiha wa ghallaqatil abwab, iyar Zulaiha to ene kami nama loloe bedana Fir'aun. Tetapi jatuh cinta le Yusuf. Anak solaboyan dari Yusuf payang pelihara ya pakaian ni. Pamatera jatuh cinta dadok mesa waktu noponasan de pintuna babana jendelanya dari Zulaiha wa ghallaqatil abwab. Tapana pura tio ponasang namara to maitai wa qalat hai atalak ay Yusuf mo manasang diri patinduane. Jawabannya Yusuf, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu rabbi ahsana mathwa. Zulaiha, anda tu dah meluk matina pak nai tak Allah taala. Anda nyari muane murie muane kabena macoa. Anda nak meluk mengkhianati. Ini satu bentuk dialog yang sangat indah antara seorang perempuan yang jatuh cinta kepada Yusuf alaihissalam dengan penolakan Yusuf dengan sebuah kalimat yang sangat indah. Wa ghallaqatil abwabu wa qalat hay'atalak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwa. Kita beralih ke penemuan ilmiah. Mesa murie cerita dia. Lai di Yordania ada sebuah pertemuan laut dengan air sungai itu, di mana pertemuan arus deras antara laut dengan sungai itu sama sekali tidak menjadikan sungai itu asing dan tidak menjadikan air laut itu tawar. Artinya bahwa pertemuan ini tidak menjadikan di antara dua arus itu bercampur baur antara keduanya, tapi tetap berpisah. Tetap berpisah. Munifullah ta'ala, marajal bakhraini yaltaqiyaini bainahuma barzakhul la yabghiyan. Kami sengaja pertemukan dua arus laut yang sangat deras dengan air sungai yang mengalir dalam sebuah titik pertemuan, tapi kami memasang satu dinding yang membuat keduanya tidak bisa bercampur sampai hari kiamat, Bapak sekalian. Ia sasi die masih tuan da bitia, anna ia wai lemban die matawar tuan da bitia. Pematian dia. Ini sebuah penemuan oleh seorang Islamologi dan dikuatkan oleh salah seorang ahli kelautan Qatar, Sulaiman Al-Yanusi, sekitar 20 tahun lalu mencoba untuk melakukan penelitian bahwa ternyata 1 sampai 50 meter ini ada dinding pemisah sehingga tidak bercampur antara air laut dengan air tawar, Bapak sekalian. Berikutnya, Bakena Fir'aun rahmatullah alaihi. Hampir seluruh kitab suci, kitab Taurat, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu menjelaskan bahwa itu Fir'aun mati di tengah laut. Tetapi tidak ada satu kitab suci yang bisa memberikan jaminan bahwa jasad itu apakah hancur atau selamat. Ya, anda kitab suci domin dolor ia malah pastikan bahwa ia tu bakeni Firaun salama atau acuri. Nande sesuai atau dia ni sanggak Quran malah menjelaskan dia. Manifullah ta'ala fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Manifullah ta'ala Firaun ia bakke kasarmu Firaun anda ni no acur-acur. Anda sewa-sewa. Nah sebab mengapai saya angkat anda di tengah-tengah laut,
agar menjadi contoh bagi umat Muhammad yang akan datang. Apa terjadi Bapak sekalian? Sekitar tahun 1879, salah seorang ahli purbakala Mesir menemukan satu mumi yang terbungkus. Lalu kemudian mumi itu dimasukkan dalam sebuah museum, dan sekitar tahun 1979 mumi ini dicoba, diteliti untuk mengetahui siapa sesungguhnya mumi ini dan apa penyebab kematiannya. Maka mumi ini dibawa ke Perancis karena waktu dia manisamesa dokter di dunia ahli forensik, namanya Dr. Bukoris Bukail, penulis buku Bibel, Sains, dan Al-Quran. Ya, ini penulis bukunya ini. Manisamesa waktu Torino Rio ahli forensik, ahli beda, sehingga Bukoris Bukail ini minta izin kepada Jamal Abdul Nasser, presiden, Mirisa na sangat di malai di jasad di wasur di Perancis. Tahu Perancis. Dimasukkan dalam laboratorium, diteliti. Tapi Dr. Bukoris, dia ahli hadis sih. Dia menghafal banyak hadis, terutama yang berkaitan dengan ciri-ciri Fir'aun laknatullah alaih. Miape nina Fir'aun, miape tondonna, miape lindona, miape purunna, miape talinganna. Jadi awalnya dia mencari dulu informasi-informasi tentang karakteristik si Fir'aun laknatullah alaih. Tapana tamma mo pasangan dari Bukoris Bukail dia tentang Fir'aun dia ditelitilah mumi ini. Apa yang terjadi Pak sekalian? Inggan nana paisangan hadis yang nawacar anak guru tadi anda lihat ada perbedaan anak alawina Fir'aun. Yang kedua juga jasad ini mati karena keracunan air laut. Maka napa nasi ma'ua ia muri jasad Fir'aun. Ia anak guru dia mitame salang. Sasangin-sangin selama 1 tahun saya ada milih untuk masuk Islam. Bukoris Bukail dalam bukunya Bibel, Sains, dan Al-Quran. Jadi enggak itu dia bukti-bukti nyata dia, sekali dia. Namun terpemala kabo dia. Artinya di Quran dia, anda murah tadingan pematen dia, andandang kitab suci semenjak 14 yang lalu ini yang berubah 1 titik bahkan 1 kata pun. Dia tidak malah merubah apa-apa Pak Dita dek linwe cenderung untuk menghafal Al-Quran. Ya, sangi penghafal Quran itu ada Allah obat sekali. Jadi dia dalam malam merubah ibaratnya. Itu jaminan Allah Subhanahu Wa Taala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sekalian, menenang guruta mutawalli Sya'rabi, laisatil muskilatu fi qarnil 20 muskilatal ilmi walakinnal muskilata an tatbiqi muradifal ilm. Menenang guruta yakin datu bi'e mayar Quran malabi Quran tongang. Kita sangat yakin tidak ada kitab suci yang paling lengkap yang mengandung beberapa ilmu pengetahuan kalau bukan Al-Quran. Tetapi pertanyaan sekarang, kenapa umat Islam menjadi umat yang mundur dibanding dengan orang-orang lain Bapak sekalian? Jadi menang guru tadi laisatil muskilatu fi qadal 20 muskilatal ilm. Bahwa letak persoalan umat Islam di abad 20 ini itu bukan diletakkan pada persoalan ketidaklengkapan Al-Quran yang kita yakini kebenarannya. Tetapi persoalannya adalah ketidakmampuan kita untuk mempelajari dan mengamalkan isi Al-Quran Bapak sekalian. Yang untuk dia, ia merintinna nuzul Quran dia. Cerita mating mesa kasus, ingin diputar di pikiran si coe. Dia kariste meluk mitama salang.
Karena apa? Selama sekian tahun dia belajar tentang Islam, belajar hadis, belajar Quran, belajar sejarah. Apa kesimpulannya, Mu'ami? Islam ini adalah agama yang benar. Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Islam ini adalah agama sumber kedamaian. Islam ini adalah agama yang membangun kasih sayang di antara sesama manusia. Nabi Sani melo mana? Kama minta izin nak mati. Melo tidak bitama sallana, meniapa di manusia terkesan dengan penjelasan Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sejarah-sejarah para nabi dan rasul. Sejarah para khalifah. Semuanya menceritakan tentang sesuatu yang sangat indah dalam agama. Memika mana ya kita mau salang, tapi darolo deh. Inggil lebih lambar di pasar. Artinya lebih lambar di pasar. Memila kama, kambe cari palu tinggola 2 kilo. Palu tinggola 2 kilo. Akhirnya mali lakana golar 2 kilo. Tapana pura mali 2 kilo. Mimbali musa riwayatna, memila kama kambe cari timbali gola. Tapana timbang pura si parapa. Andekan ada 2 kilo. Memila kama ia murid masa muakuye. Ia murid bahasa muakuye. Islam itu hanya indah dalam kitabnya, tapi rusak dalam perilakunya, Bapak sekalian. Oleh karena itu, ya ingin sanging diperhatikan dari persoalannya, terutama hal yang berkaitan dengan ibadah. Yaitu di ibadah, rukun Islam ini, katakanlah salat. Salat ini tidak hanya sebatas diperuntukkan bagi seseorang untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun salat ini diawali oleh takbiratul ihram, Al-Fatihah dengan doa-doa, tetapi penutup salat itu ketika kita sudah memi'rajkan hati, pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menemukan kebahagiaan, menemukan ketentraman, kesahduan, maka di akhir salat itu wajib kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada orang kanan kita dan kepada orang kiri kita. Apa artinya? Bahwa kebahagiaan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala dalam salat itu kita harus berikan kepada orang-orang di sekeliling kita, Bapak sekalian. Yang untuk Nabi sunnahkan Nabi ta sisuyu-suyu bertemu sambayang, rasa mengapai kita ingin bagi-bagi rasa kebahagiaan. Haji kita bagi orang Mandari adalah haji tamattu. Haji yang mendahulukan umrah daripada haji. Mesa kewajiban atau malah haji tamattu adalah wajib membayar dam. Apa risanga dam dia? Kita mengalirkan darah. Bagaimana caranya? Kita membeli seekor kambing untuk kita potong. Di mana kambing itu kita peruntukkan kepada orang-orang miskin di sekitar kota Makkah, Bapak sekalian. Apa hubungannya antara ibadah haji dengan kemiskinan? Hubungannya adalah perhatian, pemberian, kasih sayang, toleransi, kerisauan. Jadi, anda itu asa haji na mesa-mesa tahu dia, sanggat na mirotapai, mirotapai oleh Allah Ta'ala, kemudian kikir kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak memberikan orang-orang di sekitarnya, Bapak sekalian. Ceritanya mesa walina pula Ta'ala, walina pula Ta'ala dia, dalam kitab Irsyadul Ibad, ia pura wacara na guru sini di pembusuan. Soalnya na guru, na pangaji na guru Irsyadul Ibad. Apa ceritanya? Demi sandang guru, pepagawan dari mengarai sandal. Tahun nola matoka sehingga ganda doina na pakai di Makkah. Di tengah perjalanan itu maitami tokasi sana. Ia perlu dipatuo disantuni beberapa orang. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Ia nang guru genai nanjare di Makkah.
Ia do toko-tokana dio napa sumbangan law lito pakir miskin die. Pak nanasuri di mate, mana nabengang. Nanasuri itu, mak nabengang nih. Akhirnya apa? Andan do malah napakir di Makkah, Pak Cak do napa oleh pakir miskin. Pura pahajian nimbal dari Kapuna, le Baghdad. Malam pertama napangipi maua, boleh malaikat Jibril moe. Assalamualaikum ya Haj. Assalamualaikum. Neloni pu aja dan guru dia. Neloni pu aja dan guru dia. Nana romenasan inggan nana tolak di Baghdad mani. Selamat pu aji, selamat pu aji, selamat. Padahal orang ini tidak pernah melaksanakan haji. Tapi boleh bisikan malaikat Jibril, oh pu aji mau tua. Nataremi pu aji pu Allah Taala. Nasa apa i? Ia tokoh-tokan lagi nao habis untuk pakir mis. Jadi anda tuh dari rukun Islam dia pas sekalian dia, mau anda bersambung antara Allah Taala dan kemanusiaan. Mau nama kikir do batal hajimu. Mau nama cerita do tahu batal hajimu. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu atau jarahu. Ini tahu mata Pak Allah Taala, maka menjadi kewajiban untuk memuliakan tamunya dan keluarga di samping kanan rumahnya dan di samping kiri rumahnya Bapak sekalian. Sakka, pocongan nami sakka. Sakat ini sakat fitrah. Anda nih asa puasana mana sakat fitara. Apa hubungan antara puasa dengan kemiskinan Bapak sekalian? Anda itu asa puasana mesa-mesa tahu mana sakat fitara. Sempurnakanlah puasamu dengan sakat fitara. Fitrah ini kita bagian dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk perhatikan kaum fakir miskin. Pada tidak fakir di anda terima malam mandi di waktu na boleh pala pasang. Nasa mengapa anda tekan dari apa liang? Maka menjadi kewajiban kita ini untuk memberikan zakat fitrah. Zakat harta juga. Zakat apa hubungannya antara ibadah zakat dengan kemiskinan? Mani para ahli tennak nasadar diri ila tosugi die anda tu miskin lalu sampai sawanua. Tennak nasadar sto pasusaka setiap tahun die anda ndang tokasia sita. Nasabab mengapai mereka tosugi na tokasiasi. Pendapat namanya seorang guru Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla, pamaten dari wajib zakat dia ketika menafsirkan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiru zakihim biha. Man itu ambillah fakir miskin lau paala. Anda ni mai to sugi dengan ilaw itu membasar dewa. Man fakir miskin lau piraw yang umum. Lau yala. Man nang guruta Ibnu Hazm mua dia tosugi dari sampai sakapung nada to kasiasi nanesan ila to kasiasi mua lambi men watuna ila tosugi na pasu sakae maka na positinai ila to kasiasi untuk nalaw na maala hak na ila tosugi sitinaya ila to kasiasi mapulai ila tosugi untuk napiraw hakna. Matu pala ka siwaro ri, so nemelo siwaro. Tena nasigayan di, manyanang guruta, iti ila tosugi halal licerakna. Napasung ila to kasiasi. Tapi anda tu dia mauana, itu kasiasi, lo papas ila tosugi untuk. Saya mau sampaikan kepada kita ini, begitu wajibnya zakat Bapak sekalian. Jadi darahnya orang kaya itu Pak halal bagi orang miskin. Anda mati di waktu kasih lawo pasai ila tosugi pirohamu. Saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa begitu pentingnya zakat Bapak sekalian. Jadi istilahnya ini memberi. Salat harus memberi, haji harus memberi, puasa
Muadat tomaweng anda malah puasa wajib kifarat. Topura miana wajib kifarat. Apa sangka kifarat? Tebusan. Apa tebusan? Dia harus siapkan beberapa liter makanan pokok yang diperuntukkan bagi fakir miskin Bapak sekalian. Ia pana asa adana pokok puasana mau apa suni kifarat. Jadi saginda tu di anuna, saginda tu di senterang, sentera sosial lah. Maka neguru tamawa, tina tu di sadarnasa ni tawe, ananda tu miskin tu di wanua. Atau miskin, sangin sugi dia pebanua sekali dia. Terakhir, ia mau tu di Al-Qur'ane, ia mau di Qur'ane. Jadi masa enggak sampai tapak dibuka, no masaka nabatalkan di atas sampai tak. Dan natur itu saleh surat tang batal turun apa pule. Demikian juga dan arato masaka saleh surat tang nama sambayang batal sakana pule Allah taala. Mani nang guru saleh, wa badu anu kananu titemenu kubur rumah de kasiasi to nama masaka. Kupono tu nang guru saleh. Pa mois titemenu kubur rumah de sip utar masaka. Masaka bando insyaallah andok nasugi tetapi malawi tu tuamu Bapak sekalian. Saya mutu dia, tu minta tadi tinampu dia alhamdulillah. Terakhir dia pematina tu desa palabiran agama dia. Karena tu sangga ibadah lewat bandang tetapi itu punya dampak dalam pembangunan masyarakat agama. Umar ibn Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Meza Khalifah Muawiyah, dia itu mendapatkan warisan pemerintahan dalam keadaan krisis politik, krisis ekonomi. Marai wanua, andana malah tura-tura tuo, ingan nana manu sangi marokor, jangan-jangan sangi marokor, andana ande apa ande. Tapi tapana menjadi khalifah di Tawe, dikenal sebagai orang yang sangat saleh. Selama roto menjadi khalifah, andurana raiti wenena. 2 tahun ni 2 bulan 2 bulan lona menjadi khalifah dan guru dia anda tuan raiti wenena mani baine pasal ni kamarmu indro to kamarmu jadi to ayau dia apa napa nang guru sasangi-sangi na tapak oleh Allah taala sampai sang andor ganggu wenena selama 2 tahun waktu menjadi khalifah ma'wami wahai seluruh masyarakat Islam. Engkau telah memilih saya menjadi khalifah pada hari ini, maka ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada kita sebagai satu maklumat, sebagai satu instruksi, sebagai satu perintah. Apa dia upano? Pertama, hendaklah saudara-saudara ini melaksanakan salat secara berjamaah di mana azan dikumandangkan. Yang kedua, hendaklah saudara-saudara ini seluruh umat Islam wajib membaca Al-Quran 1 juz dalam 1 hari. Yang ketiga adalah wajib di antara saudara-saudara yang punya kekayaan mengeluarkan zakatnya. Yar waktu tenna nasangatu si penduduk na Baghdad, iburan dari mati ni, tenna nasangatu si penduduk na Baghdad, maka tona wajib isaka 10 tapak di siola. Tona wajib matari masaka ame 10 na siola. Ya, muzakki itu 10 orang, mustahik 90 orang. Selama 1 tahun kurang lebih 3 instruksi ini diamalkan oleh seluruh umat Islam, diamalkan. Umar Khalifah, kepala OPD sensus penduduk, Dukcapil, silakan buat sensus kembali, sensus perekonomian. Paris saya, siapa to sugi, siapa to kasiasi. Tapana purana sensus, menipuang. Demo tu datana buang, ini datana cari bacai, menipuang. Selama 1 tahun 5 bulan masa kepimpinan Bapak ini, ternyata diolok pula die 10 to sugi, ame 10 no to wajib disakai. Tapi di tepuan die, ame 10 no to sugi, 10 tahu to wajib disakai. Pematen itu di tadi puane amese puluh tahu tawajib masaka narite dia 10 tahu tawajib disakai
Nenggana manu-manu sagi maco alawena. Inggana tumbuh-tumbuhan pamatin dar waktu ande ume di sanao. Ande ne sande halipari ne dari wabain dari ande die. Pamatin na melimpar ibarakah dari ibanu rie nasaba palu amal sekalian. Ia untuk waktu na menjadi Erdogan presiden Turki itu menghadapi sebuah krisis yang sangat besar. Tapi ketika terpilih menjadi presiden, maklumatnya dua. Seluruh umat Islam wajib melaksanakan salat berjamaah, apalagi salat subuh, dan juga wajib membaca Al-Quran. Dalam waktu 1 tahun 2 tahun, dia bisa membayar seluruh hutang-hutang negaranya dan menjadi sebuah negara yang bebas dari hutang luar negeri, Bapak sekalian. Itu karena amalan. Saya kira bulan Ramadan ini adalah bulan pendidikan bagi kita. Hingga di Dato' Nami Usan Lima sama jamaah di Nah, itu di masih yari boleh ya. Mi apa itu mindolota dia ungaran ni ko jawahir nan eke andar mi osa mi kede diri masigal lo juma yanu masumbang yanu dibikin juga Haji Ali. Mereka ini aktivis masjid pada masa dahulu kecil-kecil cuma dia sola sepa murah. Jadi tadi Allah sangka pemurah patul dia. Sosro mindolo pemurah patul dia. Oh capu nasami pak dalam batomi. Tapi mereka ini ahli masjid semua pas sekalian. Digena dia mitule amatan lo kakanda upan yawa, mau namanya apa matianna, mau disempat do apa mau olor ya anak-anak kati, apa di bapak, engkau dia kampen namanya kayak mau purai, mau anak-anak, tatong atau bapak saragi-ragi tamu pawi, anda lo masai, matindo lesek tomi, ya ini memang dia tahu dia ahli masigi, mau debi koro-koro, dia dapat dipace, umeran mi bang, pak tulu bitetai. Madam asyhadu an la ilaha illallah dipaca alawan hisab pisang. Mona tajalli itu atau mau ini. Alhamdulillah maco lesen apa sekalian. Saya kira ingin Allah palampiani tawe cerita ringan yang berkaitan dengan usaha kita membangun masyarakat Islam dalam Mandar ini. Intinya mari kita mengamalkan ajaran Islam. Karena ajaran Islam ini adalah ajaran sangat berberkah. Dia dulu dari India, ya. Dia datang silaturahim ini dari Pakistan, from Pakistan, yes, no India. Dia datang ini, mereka ini keluar huruj 1 tahun jalan kaki, ya. Jalan kaki untuk merasakan nikmatnya iman dalam rangka silaturahim dengan umat Islam di Indonesia ini. Napele tori anakna, napele walu-baluna, mesar dia mirsaf profesor. Where is Amir Saf? Profesor doktor dalam bidang bahasa Inggris. Ya, dia pejabat tinggi di salah satu universitas, tapi dia tinggalkan tugasnya, minta izin, tinggalkan istrinya, tinggalkan anaknya. Sama dengan sahabat Nabi, ya. Sama dengan sahabat Rasulullah SAW sering-sering meninggalkan Madinah dalam rangka untuk menyampaikan dakwah fisabilillah. Enggak malu paling biar ditawe kalau ada salahnya dari saya sendiri. Dari Allah Subhanahu wa taala. Syahiri sallallahu wabarakatuh.